punya waktu luang hari ini. Ini juga Pak, ada apa ya Pak? Saya lihat sepertinya Bapak agak murung, kemudian tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana Pak? Ada yang bisa saya bantu? Ya begini Bu, sebelumnya saya mohon maaf dulu, saya jadi mengganggu waktunya Ibu ini. Tidak apa-apa Pak, ada yang bisa saya bantu? Ya begini Bu, saya mau menyampaikan sedikit masalah saya ini. Apakah kayaknya Ibu bisa membantu hari ini? Dengan senang hati Pak. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Coba diceritakan. Ya sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi sekarang ini. Masalahnya apa Pak? Coba Pak ceritakan apa yang sedang Bapak rasakan. Mungkin saya bisa bantu setelah kita bercerita sebentar. Begini, beberapa hari yang lalu saya disupervisi oleh pengawas di kelas. Waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari pengawas itu. Bagaimana bisa Pak? Lalu apa yang membuat Bapak mendapat teguran dari pengawas sekolah? Kalau menurut saya sih sebenarnya masalahnya tidak begitu serius. Tidak serius yang bagaimana Pak? Maksudnya bagaimana? Maksudnya pengawas mengkritik tentang proses mengajar saya seperti itu. Emangnya proses mengajar yang bagaimana Pak? Apa Bapak tidak bisa mengelola kelas dengan baik? Atau bagaimana bisa Bapak sampai dikritik? Apa boleh saya tahu apa yang terjadi? Ini untuk proses mengajar saya rasa tidak berkeberatan, hanya di saya saat mengajar tidak menggunakan buku teks. Oh, jadi Bapak mengajar tidak memakai buku teks. Lalu bagaimana tanggapan Bapak dengan respon dari pengawas tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan kalau selama ini saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber yang bisa dari buku referensi perpustakaan. Yang penting kan masih mengacu di kurikulum. Ketika saya menyampaikan seperti itu ya mungkin beliau merasa tidak sependapat seperti itu, merasa bahwa itu ya. Pengawasnya tersinggung. Iya seperti itu. Oh, jadi masalahnya begitu. Kalau begitu, saya tanya dulu ke Bapak. Selama ini apa yang Bapak lakukan di dalam proses belajar mengajar ini? Bapak laksanakan sehari-hari? Seperti yang saya ceritakan tadi, kalau saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, mengajak siswa untuk menonton menonton video-video pembelajaran yang interaktif bahkan menyenangkan. Seperti hanya memang tidak melibatkan buku teks. Mengapa Bapak tidak menggunakan buku teks? Menurut saya sumber belajar yang saya gunakan itu sudah memudahkan siswa, bahkan juga siswa juga bisa termotivasi mengacu pada kurikulum juga kan. Oke, sebenarnya sudah bagus Pak. Lalu bagaimana hasilnya saat Bapak mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Kemudian seperti yang kita ketahui bahwa karakter siswa itu berbeda-beda Pak, dan belajarnya pun berbeda-beda. Oh iya betul juga itu Ibu. Mungkin selama ini ada beberapa siswa mungkin yang hasilnya kurang maksimal. Mungkin saja Bu saya itu kemungkinannya mungkin itu tidak menggunakan buku teks itu yang mungkin seperti itu Bang. Nah itulah Pak, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Nah mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu, supaya Bapak menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga Pak.
Iya, iya. Mungkin saya pikir ada benarnya juga ya itu. Mungkin kita akan mencoba untuk mengkolaborasikan antara buku teks dengan sumber-sumber yang lain seperti itu. Oke, dan setelah Bapak bercerita panjang lebar tadi, sekarang bagaimana perasaan? Saya terus terang beberapa hari ini saya merasa agak terganggu dengan hal itu, namun sekarang saya pikir bahwa ini sudah agak lebih lega untuk karena sudah saya sudah agak bagus untuk melihat mungkin seperti itu seharusnya kita guru untuk mengkolaborasikan sumber belajar yang ada dengan buku teks. Berarti yang tadinya pikiran Bapak kurang nyaman, berarti pekerjaan sedikit terbengkalai gitu ya. Iya, seperti itu. Lalu apa yang membuat Bapak merasa tidak nyaman selama ini? Sebetulnya perasaan saya sedikit kurang nyaman karena saya berpikir jangan sampai pengurusnya jelas menyampaikan kepada kepala sekolah tentang hal itu, dan nanti mungkin saya berpikir nanti sekolahnya bisa mengundang saya dan menyampaikan masalah ini, jadi yang menjadi terganggu gitu ya. Oke, di sini juga saya dapat menyimpulkan yang membuat Bapak merasa tidak nyaman adalah saat supervisi begitu ya, karena Bapak tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar, dan ketika pengawas memperingatkan mungkin Bapak memberikan sedikit argumen mungkin ya, sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung lalu menyampaikan kepada kepala sekolah begitu ya. Jadi mungkin pengawas merasa tersinggung, Bapak mungkin punya gerak-gerik tambahan mungkin ya yang membuat mungkin seperti itu ya. Iya Bu, mungkin kemungkinan kira-kira seperti itu, tapi sejak memang waktu Pak Pengawas datang saya memang hanya menyampaikan bahwa memang buku teks kayaknya Pak biar tidak perlu tidak apa-apa, karena memang kan kita sudah menggunakan sesuai dengan kurikulum kan seperti itu, tapi mungkin maksud dari Pak Pengawas ya tidak harus seperti itu. Mudah-mudahan ini kalau bisa untuk masalah ini kok bisa nanti mudah-mudahan saya bisa merefleksikan dan mempersiapkan diri jika nanti ada dari kepala sekolah menjelaskan tentang masalah ini kepada saya, nanti mungkin mudah-mudahan saya bisa menyampaikan hal-hal yang positif sehingga menambah semangat saya dalam belajar. Oke, kalau menurut saya untuk masalah ini sih Bapak bisa merefleksi dan mempersiapkan diri. Nah, jadi jika ditegur oleh kepala sekolah harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi, dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat lagi semangatnya Bapak dalam mengajar. Oke, baik, mudah-mudahan ibu saya bisa lakukan itu. Saya pikir karena dengan kondisi seperti ini saya pasti akan tidak bisa melakukan. Oke, nah dari apa yang sudah Bapak sampaikan, kemudian apa rencana Bapak ke depannya? Mungkin nanti saya akan mencoba untuk menyampaikan langsung ke rencana saya ke depannya. Jadi saya bisa langsung ke minta sekolah barangkali atau seperti apa nanti ke depannya seperti itu. Lalu apa yang ada apakah ada hal yang akan dilakukan lagi mungkin? Mungkin saya juga akan menemui kepala sekolah untuk menyampaikan ini supaya nanti ke depannya saya bisa menggunakan buku teks dan mungkin beliau bisa memaklumi dengan refleksi dari pengawas nanti yang sudah menyampaikan bahwa harus menggunakan buku teks, dan mungkin selanjutnya saya akan juga konsultasi kembali dengan Pak Pengawas untuk menyampaikan ke depannya bahwa ya saya akan menggunakan buku teks, saya akan mengkolaborasikan buku teks dengan media-media sumber belajar yang lainnya supaya ini bisa maksimal dalam mengajar. Ya, nanti mungkin saya tadi saya akan mengkolaborasikan buku teks dan juga pelajaran yang lain agar mungkin bisa maksimal dan bisa siswa bisa merasa nyaman dan lebih nyaman gitu. Langkah yang Bapak ambil itu sudah tepat sekali. Ya,
saya setuju dengan ide itu Pak. Oke. Kalau sekarang saya merasa lega, jujur memang kemarin itu saya ada ini ke kelas konsultasi saya dan sampai ada sesuatu yang agak ini, tapi sekarang saya sudah merasa lega untuk saya bisa menindaklanjuti sampai ke sekolah dan sampai dewasa. Tidak takut salah langkah. Iya. Syukurlah Pak, sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Bapak rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana itu? Ya untuk hal itu nanti dalam proses mengajar saya akan tetap mengacu kepada kurikulum, dan sekali lagi saya akan mengkolaborasikan buku-buku teks itu dengan buku-buku sumber yang lain. Kemudian saya akan tetap mematuhi proses dalam mengajar, supaya mungkin nanti ketika pengawas datang lagi kemungkinan sudah sependapat. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan Bapak untuk melakukan komitmen itu? Ya itu yang bagi saya masih menjadi pemikiran saya, tapi mungkin saya akan mencoba untuk berkomunikasi dengan guru-guru senior yang agar bisa membantu atau sama saling mengingatkan bagi saya untuk bisa menggunakan buku teks. Itu ide yang bagus sekali Pak. Semoga dapat segera terlaksana dan Bapak dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman, apalagi takut-takut begitu ya Pak ya. Amin. Terima kasih Ibu baik untuk waktunya dan mendengarkan masalah saya hari ini. Semoga saya agak sedikit baik, lega. Semoga nanti menjadi bisa saya jalankan apa yang saya sudah sampaikan tadi dalam mengajar. Ya, amin. Sama-sama Pak. Atas apa namanya? Oke, terima kasih Bu. Maaf, mungkin saya ada janjian dengan siswa, mereka akan mengumpul PR hari ini, jadi saya pamit ke ruangan Bu ya. Oke, jika ada masalah atau yang perlu diceritakan lagi, jangan segan-segan untuk bercerita dengan saya. Mungkin saya bisa membantu dan kita akan menemukan solusinya Pak. Iya Bu, terima kasih. Ya oke, sama-sama. Oke Bu. Salam sehat dan bahagia. Saya permisi Bu. Oke, silakan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menyampaikan umpan balik dari kegiatan coaching yang dilakukan oleh Ibu Sarnia terhadap coach Pak Yuto. Dari apa yang telah dilakukan, saya melihat bahwa semua proses coaching sudah dilaksanakan sesuai dengan prinsip coaching, mulai dari supervisi. Sebelum melakukan supervisi, coach sudah menyampaikan kompetensi yang akan dikembangkan selama proses coaching. Kemudian pada saat observasi, dalam pengamatan saya selama kegiatan coaching, coach sudah memberikan masukan-masukan, kemudian sudah membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot yang menggali potensi dari coaching. Selain itu, coach juga membuat catatan-catatan kecil dari poin-poin yang ingin digali pada saat coaching. Dan pada saat proses pasca percakapan, di sini terjadi masukan baik itu dari coach maupun dari coachee terkait dengan apa yang dilakukan selama coaching tadi. Dan dari kesimpulan yang saya peroleh bahwa proses coaching yang dilakukan oleh Ibu Sarnia sudah sesuai dengan prinsip coaching, yakni kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Demikian umpan balik saya. Terima kasih.